Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, minti kebacitan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menuliskan cerita berdasarkan gambar dan ide pokok. Nah, untuk itu marilah kita mempelajari bagaimana caranya. Silahkan simak video pembelajaran ini secara cermat dan teliti. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini melatih kita untuk mampu mengamati, menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Pada materi ini kita akan belajar menulis cerita berdasarkan gambar. Tujuannya untuk melatih daya pengamatan dan mengembangkan imajinasi kita. Langsung saja yuk kita mempelajari bagaimana ya cara menulis cerita berdasarkan gambar itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, mengamati gambar dengan teliti. Yang kedua, menulis peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat peristiwa yang sudah ditulis menjadi satu cerita. Maksud dari ketiga hal tersebut adalah di sini terdapat sebuah gambar. Tugas kita adalah mengamati gambar yang telah tersedia ini dengan teliti. Selanjutnya, kita mulai menulis beberapa kalimat-kalimat peristiwa yang terjadi sesuai dengan gambar yang telah tersedia ini. Misalnya, apa sih yang sedang dilakukan anak laki-laki itu? Oh iya, dalam menulis sebuah kalimat peristiwa atau dalam menulis sebuah cerita, paling sedikit kita menuliskan 3-4 kalimat ya. Sekarang kita mulai yuk menulis kalimat-kalimat peristiwa sesuai dengan gambar yang telah tersedia ini. Kalimat peristiwa yang pertama, Edo mempunyai 5 ayam dan 4 anak ayam. Mari kita perhatikan gambar di samping. Pada gambar ini terlihat adanya anak laki-laki bersama beberapa ayam-ayamnya. Kita dapat memberi nama anak laki-laki ini Edo, Hasan, Andri, atau nama anak laki-laki lainnya. Pada gambar ini juga terlihat beberapa ayam. Ada 5 ayam dewasa dan ada 4 anak ayam. Jadi kalimat peristiwa pertama ini sudah sesuai dengan gambar. Lanjut ke kalimat peristiwa kedua. Edo memberi makan ayam-ayamnya setiap hari dengan teratur. Mari kita perhatikan gambar di samping lagi. Pada gambar ini terlihat Edo sedang menaburkan beberapa makanan ayam pada ayam-ayam peliharaannya. Terlihat juga ayamnya sangat sehat dan gemuk-gemuk. Ini artinya bahwa Edo selalu memberi makan ayamnya setiap hari dengan teratur. Jadi kalimat peristiwa kedua sesuai ya dengan gambar. Lanjut ke kalimat peristiwa ketiga. Edo sangat menyayangi hewan peliharaannya itu. Mari kita perhatikan lagi gambar di samping. Terlihat wajah Edo sangat gembira saat Edo menaburkan atau memberi makan ayam-ayam peliharaannya itu. Itu menandakan bahwa Edo sangat gembira. Jadi kalimat peristiwa ketiga sudah sesuai dengan gambar. Lanjut ke kalimat keempat. Kalimat peristiwa keempat, Edo juga sangat rajin membersihkan kandang ayam. Mari kita perhatikan lagi gambar di samping. Pada gambar ini terlihat kandang ayam milik Edo terlihat tidak ada kotoran di dinding-dinding kandangnya. Ini menandakan bahwa Edo selalu rajin membersihkan kandang ayam. Jadi kalimat peristiwa keempat sudah sesuai dengan gambar. Nah, kita sudah membuat
4 kalimat peristiwa sesuai dengan gambar yang tersedia ini. Setelah kita menulis beberapa kalimat peristiwa ini, selanjutnya kita mulai menyusun seluruh kalimat-kalimat peristiwa tadi menjadi satu cerita. Perhatikan ya, di samping kiri ini terdapat 4 kalimat peristiwa yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita mulai menyalin 4 kalimat peristiwa ini menjadi satu cerita. Mulai dari kalimat peristiwa yang pertama. Kalimat peristiwa pertama tertulis, Edo mempunyai 5 ayam dan 4 anak ayam. Lalu kita salin ulang seperti ini. Dan jangan lupa, di akhir kalimat selalu diberi tanda titik. Setelah kalimat peristiwa yang pertama sudah ditulis, selanjutnya kita tulis kalimat peristiwa kedua. Pada kalimat peristiwa kedua ini tertulis, Edo memberi makan ayam-ayamnya setiap hari dengan teratur. Lalu kita salin ulang dan harus dilanjutkan setelah kalimat pertama tadi, seperti ini. Lanjut, kita tulis kalimat peristiwa ketiga. Edo sangat menyayangi hewan peliharaannya itu. Lalu kita salin ulang dan harus dilanjutkan setelah kalimat kedua seperti ini. Terakhir, kalimat peristiwa keempat. Pada kalimat peristiwa keempat tertulis, Edo juga sangat rajin membersihkan kandang ayam. Lalu kita salin ulang dan harus dilanjutkan setelah kalimat ketiga. Nah, seperti ini. Kita sudah menulis keempat kalimat peristiwa sesuai dengan gambar yang tersedia tadi. Nah, inilah yang dinamakan satu cerita berdasarkan gambar. Kita sudah menulis cerita berdasarkan gambar yang tersedia, yaitu gambar seorang anak laki-laki yang memelihara ayam. Sekarang, kalian belajar menulis cerita berdasarkan gambar yuk. Nah, anak-anak, setelah kita tadi belajar disampaikan tentang bagaimana cara menulis cerita berdasarkan gambar, mari kita coba, kita uji kemampuan kita ya. Dan di sini sudah ada gambar di samping ya. Di situ adalah ada gambar tentang ada beberapa anak. Nah, ini nanti gambar ini silahkan ditulis di dalam buku tulismu. Kemudian sebagai contohnya yaitu berada di bagian kanannya itu ada 4 peristiwa. Coba kita uji kemampuan kita untuk menulis. Mintalah bantuan kepada orang terdekat untuk membaca kemampuan menulis cerita berdasarkan gambar yang telah kamu tulis nanti ya. Silahkan bisa dikerjakan ya. Kemudian nanti difoto hasilnya dan dikirimkan kepada Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.